Coba. Nah, lalu dia bilang ini penghuni surga, kamu bagaimana kabarmu di neraka? Masa enggak ada enaknya di sini, di blender terus kita. Enggak ada jam istirahat, hancur semua kita di sini. Dia bilang penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke surga? Bolehlah, sinilah kau. Bagaimana caranya? Dia bilang gampang. Ini di neraka kan kreatif, pandai mencari solusi. Gimana caranya? Kata penghuni neraka, kami bikin jembatan dari neraka, kamu juga bikin dari surga, kita ketemu di tengah. Oke? Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama, proyek jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua tuntas 70%. Hari ketiga efisien dan efektif, tuntas semuanya, bersih. Dilihat dari surga, kenapa proyek dari surga belum mulai-mulai? Nggak goyang-goyang proyeknya. Teriaklah ini dari neraka. Woi, kenapa kau belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah sesuai kesepakatan. Apa kata dari surga? Bagaimana caranya mau dimulai? Kontraktor, pengawas, pemborong, panitia, ada semua di situ. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan, dalam dirimu terdapat segumpal darah. Ada juga yang mengatakan segumpal daging. Apabila segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuhmu. Apabila segumpal darah itu sehat, maka sehatlah seluruh anggota tubuhmu. Kalau kita analogikan dalam ulang tahun Kota Medan, seolah-olah Nabi ingin berkata, wahai warga Medan, penduduk Medan, kalau segumpal darah dalam dagingmu itu, dalam tubuhmu baik, maka Medan akan tentram dan sehat. Tapi ketika warga Medan sakit segumpal darah dalam tubuhnya itu, maka sakit seluruh warga Kota Medan. Nabi bertanya, sahabat bertanya, apa gerangan segumpal darah itu ya Rasulullah? Nabi menjelaskan, qalbu, hati. Ini berarti sehat tidaknya, sakit tidaknya, hebat tidaknya, maju tidaknya, jaya tidaknya Kota Medan dan penduduknya tergantung dari hatinya. Kalau hatinya sehat, sehat warganya. Kalau hatinya sakit, sakit warganya. Maka pertanyaan buat kita bawa pulang pengajian ini, kita yang hadir di sini hatinya sakit atau sehat? Cepat betul. Sakit atau sehat? Sebelum mengklaim dirinya sakit, harus ditahu dulu jenis-jenis penyakitnya. Kalau sudah ditahu jenisnya, penyakitnya ini, lalu kita cross check, cocokin dengan hati kita. Oh, ini saya kena ini, sakit hatinya. Saya jelaskan 5, oh, nggak ada kena, berarti sehat. Pertanyaan berikutnya, apa saja jenis-jenis penyakit hati? Inilah yang menjadi oleh-oleh ulang tahun Kota Medan yang ke-429, penyakit-penyakit hati dan obatnya. Mudah-mudahan tidak ada yang kena penyakit hati di tempat ini. Ini penting ibu tahu. Kenapa? Karena di dunia ini tidak ada orang yang masuk rumah sakit gara-gara sakit hatinya. Iya toh? Tapi demi Allah, tidak ada orang nanti masuk neraka gara-gara sakit fisik. Dasar, kenapa masuk neraka? Saya penyakit kurap Tuhan. Enggak mungkin. Ibu Rohana, kenapa masuk neraka? Saya kena asam urat Tuhan. Tidak. Tapi yang bisa membuat ibu masuk neraka gara-gara sakit hati. Ini penting. Contoh, pentingnya ini kita tahu penyakit hati. Ibu dari Kota Medan, kau Tanjung Pinang, nyetir pakai mobil, yang nyetir tangan, yang gas rem kaki, yang melihat sepanjang perjalanan mata, yang berpikir sepanjang jalan bawa kendaraan otak. Tapi begitu ada tikungan, apa yang tertulis? Hati-hati. Tidak ada tertulis otak-otak.
Ya toh? Di kantor wali kota yang menulis pengumuman tangan, yang memikirkan kalimat-kalimat otak, tapi begitu mau pengumuman, announcernya berkata, perhatian, perhatian. Tidak ada mengucapkan perotakan, perotakan. Berarti memang hati adalah pengendali utama. Mari kita lihat penyakit-penyakit hati itu. Dalam kitab Ihya'ul Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, di situ dijelaskan penyakit-penyakit hati itu antara lain, satu, al-istighalu bi uyubil khalqi, suka cerita kejelekan orang, dia lupa kejelekan dirinya sendiri. Nah ini nih ibu-ibu nih biasanya duduk begini damai tapi gersang. Ada orang lewat, mulai itu dilihat, mulai masuk dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia tidak cerita, tapi tangan apa? Apa sih? Ustadz pun dia gosip. Saya tadi lewat, ada lagi saya dengar, itu juga bajunya waktu di TV One. Astagfirullah. Inilah ibu-ibu nih penyakitnya ini, suka gosip nih. Bu, ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan perumpamaan oleh Allah. Seorang wanita, kukunya terbuat dari api neraka, kukunya terbuat dari tembaga api neraka. Dia cakar mukanya, teriak sakit, tapi dia cakar sakitnya, tapi dia cakar seluruh tubuhnya, sakit tapi dia cakar pula. Lalu dia makan bangkai orang mati di depannya, bangkai jenazah dia makan. Lalu Nabi bertanya, ya Jibril, siapa gerangan itu Jibril? Siapa itu? Bodoh betul, dia tahu sakit tapi dia cakar dirinya. Dia tahu itu jenazah bangkai orang mati dia makan. Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka cerita kejelekan orang. Maka ibu-ibu berhenti gosip. Nabi waktu dilihat jalan-jalan ke surga, subhanallah, banyak perempuan di surga ibu. Tapi dari dalam surga dibawa lihat situasi neraka, na'udzubillah min zalik, lebih banyak lagi perempuan dalam neraka. Lalu Nabi ditanya sama sahabat, banyak perempuan dalam surga, tapi lebih banyak dalam neraka. Ada apa gerangan ya Rasul? Nabi menjelaskan, karena perempuan dua penyakitnya. Satu, tidak mampu mensyukuri nikmat berupa suami. Yang kedua, tidak mampu menjaga dirinya dari gosip. Ibu-ibu, tahu ndak ibu? Tahu ibu? Belum saya kasih tahu. Perempuan itu ibu, kalau Ramadan lebih banyak pahalanya dari laki-laki. Saya ulang, kata Nabi, kalau Ramadan perempuan itu pahalanya lipat ganda dari suaminya. Andai saja pahala puasa kita kasih angka, pahala suami 5, perempuan 10. Kok bisa? Kata Nabi, coba lihat ibu, sama-sama pegawai honor di kantor pemerintah kota Medan, Satpol PP, polisi setengah. Iya tuh kan Satpol PP itu kan polisi setengah, kan? PTT, pegawai tidak tetap, 5 tahun TTP, tetap tidak pegawai. Ya, sama-sama pegawai honor, boncengan sama suaminya, naik motor. Nah, pergi jam 8 kantor, pulang jam 4 sore, Ramadan nih. Kata istrinya, Pak, saya ndak usah langsung pulang ya, saya mampir dulu di pasar, saya mau persiapan untuk buka dan sahur. Sehingga istrinya di pasar, suaminya sudah laju sampai rumah. Istrinya di pasar, keliling semua pasar, semua sudut pasar diputari. Gara-gara apa? Selisih 1000. Iya tuh bu, ibu ketawa karena membayangkan diri sendiri. Ya sudah, beli kelapa, beli minyak, beli ikan, beli sayur. Nah, dia peganglah itu, berat. Begitu keluar pasar, dilihat naik taksi 15.000, jalan kaki gratis, jalan lagi dia. Ayo, ya toh, sampai di rumahnya panas. Ayo, sudah ibu, sudah selesai. Menjelang buka, suaminya sudah ada di meja, istighfar. Asyhadu alla ilaha illallah
Istrinya mondar-mandir dapur, meja, meja, dapur, meja, dapur. Sudah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suami langsung Istrinya begitu mau masuk mulutnya, nangis anaknya yang bungsu. Tidak masuk di mulutnya. Ayo nak, anakku cantik. Ayo. Sudah. Iya toh? Selesai makan, suaminya menuju ke masjid untuk sholat maghrib berjamaah. Istrinya mau juga, tapi terlambat karena ngurusin dulu meja. Sudah rakaat kedua, baru istrinya buru-buru mau ke masjid. Tidak sempat mandi, terpaksa keteknya saja dicuci. Lari ke masjid, mau dapat. Ini sudah 2 rakaat, lari ke masjid buru-buru. Sampai mau dekat masjid, dia lupa bawa sarung. Pulang lagi. Ya buru-buru akhirnya lupa bawa sarung. Sampai di masjid, sudah rakaat ketiga, capek. Dan sudah sholat maghrib, suami pulang. Sampai depan TV, nonton sinetron. Istri masuk dapur, bersihkan dapur, siap-siap pergi taraweh. Sudah itu pergi taraweh bareng suaminya. Suami begitu ceramah taraweh, suami keluar merokok. Istri tidak keluar, dia tinggal dengar ceramah sambil baca Quran, meskipun dalam hatinya, panjang betul ceramahnya ini Ustaz. Ayo, selesai taraweh, balik lagi suaminya, balik juga istrinya. Suaminya lagi nonton pilpres, istrinya ngurus dapur, persiapan untuk makan sahur. Jam 10 tidur suaminya, istrinya belum tidur. Untuk apa? Persiapan makan sahur sebentar. Tidurlah istrinya jam 11. Jam 2 bangun lagi istrinya. Untuk apa? Masak. Dan sambil nunggu masakannya jadi, dia sholat tahajud 2 rakaat. Dan siapa yang didoakan? Bukan dirinya. Siapa doakan? Anaknya lagi didoakan. Allahumma rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Jam 4 dikasih bangun suaminya, bang, ayo makan bang. Bang, apa? Suaminya marah. Masih lama ini, masih ada 30 menit. Tidur lagi suaminya ngorok. Istrinya nunggu sampai selesai. Begitu mau imsak dikasih bangun. Bang, sudah mau imsak. Lompat suaminya. Terlambat kau kasih bangun saya. Apa dari tadi dikasih bangun? Karena buru-buru, akhirnya apa? Sambal dia kira sayur. Kepedesan. Sudah sholat subuh, pergi sholat subuh berjamaah bareng-bareng, pulang ke rumah, suami tidur untuk nunggu jam 8, istrinya membersihkan dan merapikan dapur sambil mempersiapkan anaknya pergi sekolah. Apa enggak banyak pahala perempuan? Apa enggak banyak? Ini perempuan dulu, bukannya sekarang. Iya. Nah, kalau perempuan dulu memang seperti itu modelnya. Kalau sekarang semua dibeli Grab, GoFood, semua serba prepare, semua disimpan, tidak ada yang masak. Sudah sedikit pahalanya, sudah itu gosip lagi. Lalu nanti di akhirat, ya Allah, mana pahala puasaku? Allah katakan, tidak ada lagi pahalamu karena hancur, karena kau suka gosip tetanggamu. Maka demi Allah, majelis taklim yang baik bukan yang bagus serakamnya. Majelis taklim yang baik bukan yang rajin pengajiannya. Majelis taklim yang baik bukan yang bagus masjidnya. Tapi majelis taklim yang baik adalah ada perubahan akhlak dalam dirinya, yaitu berhenti gosip. Maka majelis taklim yang datang, yang baik datang. Apa dia bilang? Ya, kasihan betul, baik betul itu ibu, sayang suaminya selingkuh. Maka majelis taklim yang baik, dia akan berkata, na'udzubillah min zalik, kita berlindung kepada Allah, belum tentu suami kita lebih baik dari dia. Ini yang bagus. Mampu begitu ibu? Mampu? Tapi kita kan suka ikut campur. Iya benar, padahal dia tidak tahu. Benar itu, padahal dia tidak tahu. Ini yang selalu ikut campur, biar bukan urusannya, nanti takdirnya hidupnya seperti tauge. Tahu tauge ibu? Tahu tauge? Coba lihat tauge, selalu ikut campur. Bikin kita soto Banjar, ada taugenya. Bikin gado-gado, toge ikut campur. Pecel, toge ikut campur. Maka karena toge selalu ikut campur, maka Allah takdirkan tidak ada yang lurus, semuanya bengkok.
Maka kalau ada ibu-ibu tukang gosip, teriaki saja, "Weh, toge nih ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia?" Itu kata Quran. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, dulu zaman 80-an, zaman 90-an, orang gosip agak susah. Kenapa? Harus ketemu. Sekarang gosip, satu di Medan, satu di Surabaya, satu di Jakarta, satu di Sulawesi, satu di Jeddah. Mereka gosip. Gosipnya di mana? Grup WhatsApp. Iya toh? Sampai ustadz pun dia gosipnya. Selesai ceramah dia panggil kabar agama, "Pak, jangan lagi kau undang itu Ustadz Dasat." Kenapa? Tidak suka saya ceramahnya. Ah, kenapa bisa? Masa 5 dia bahas saya terus dia kena. Gosip, itulah yang disebut sekarang hoax. Menyebarkan berita bohong. Itu dosanya habis kau punya amal. Kestor amal kebaikanmu, habis nanti amalmu. Kenapa? Diambil orang-orang yang pernah kau gosip. Maka saya kalau ada yang gosip saya, dia bully saya di Facebook, dia bully saya di WhatsApp, dia bully saya di medsos. Dan Ustadz, dia benci sekali kita itu Ustadz. Kenapa kau bilang dek? Dia cerita ke kiri kanan. Saya bilang tidak apa-apa. Itu dia sayang saya. Maksudnya Ustadz, karena nanti ketika di akhirat hari pembalasan, amalnya saya ambil, dosaku saya kasih. Itu orang yang suka gosip. Maka berhentilah menggosip. Ya, satu, yang menjadi penyakit hati, al-istighalu bi uyubil khalq. Suka sekali cerita kejelekan orang, dia lupa kejelekan dirinya sendiri. Bak pepatah mengatakan, semut seberang lautan tampak olehnya, sementara gajah pelupuk matanya tak terlihat darinya. Ini jelek betul ini. Maka kata Nabi, beruntunglah orang-orang yang terlalu sibuk mencari kekurangan dirinya, sehingga tidak punya waktu untuk mencari kekurangan orang lain. Yang kedua, penyakit hati yang kedua, yang sangat besar merusaknya, ada itu sombong. Apa itu sombong Ustadz? Sombong pakai mahal? Belum tentu. Sombong pakai emas? Apa dia sombong? Belum tentu. Sombong itu kata Nabi, kalau kau nganggap remeh orang lain dan menolak kebenaran, itu sombong. Nih kepala-kepala dinas SKPD. Bapak pakai cincin mahal-mahal silahkan. Bapak pakai baju mahal silahkan supaya orang tidak menghina kita. Ibu-ibu pakai emas silahkan. Itu rezeki, pakai namanya perhiasan. Kalau perlu tulis berlian. Apa dia sombong? Belum tentu. Ada orang kaya saya kenal bu, dia selalu sengaja terlambat. Kenapa? Karena dia mau jadi pusat perhatian. Begitu dia datang, semua orang perhatikan dia. Kenapa? Karena emasnya banyak betul. Baru kalau dia jalan, kalau terlambat dia selalu begini. Apa dia sombong? Belum tentu. Kapan dia sombong? Ketika dia remehkan orang miskin. Bapak nih, mau pakai baju krokodil cap buaya, silahkan. Krokodil, katanya kalau itu asli kepalanya menghadap ke dalam, kalau palsu kepalanya menghadap keluar. Dia jadi buaya darat. Apa sombong? Belum tentu. Kapan dia sombong? Ketika diremehkan orang yang jelek bajunya. Kau tahu ini krokodil cap buaya dari Singapura, harga 2 juta. Kamu tidak bisa beli, pengangguran. Sombong. Ibu-ibu pakai perhiasan emas silahkan. Kapan dia sombong? Ketika kau remehkan orang miskin. Kau tahu ini masku, emas Dubai 70 juta. Kamu pengangguran, suamimu tidak bisa beli, kau orang miskin. Sombong. Nah, sekarang apa sebabnya orang sombong? Kata Nabi, orang bisa sombong ini gara-gara apa? Satu, kata Nabi, bertambahnya ilmu. Sombong ini termasuk yang banyak gelarnya. Loh, mulai sangka buruk. Bukan jangan tunjuk ke depan. Ada orang sombong di sini. Jangan sombong. Ayo, ada orang sombong, termasuk diantaranya ada ustadz yang sombong. Banyak.
Mana ustadz yang sombong, yang tidak mau menerima perbedaan pendapat? Sekarang banyak mengaku dirinya ustadz tapi tidak punya akhlak. Hebat ilmu fikihnya, hebat ilmu tasawufnya, hebat ilmu qiraahnya, tapi hilang ilmu adabnya. Padahal puncak dari semua ilmu adalah adab. Banyak sekarang orang baru belajar agama 6 bulan. Itu pun melalui YouTube. Salah semua orang. Kayak dia saja mau masuk surga sendiri. Halal bihalal bid'ah, tidak pernah pada zaman Nabi. Taksiyah bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Maulid tidak ada pada zaman Nabi, bid'ah. Isra Mi'raj bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Bid'ah sesat, sesat masuk neraka. Nenekmu punya neraka. Kayak dia saja panitia hari kiamat. Ada juga itu ustadz begitu. Belajar agama tidak tahu dari mana, semua dia salahkan. Ayo, ada yang begitu. Kalau tidak sepaham dengan dia, sesat kamu. Ini terutama adik-adik nih yang mengaku dirinya kelompok hijrah. Adik-adik, bapak-bapak yang mengaku dirinya hijrah. Hijrah itu bukan sekedar pelihara jenggot. Hijrah itu bukan sekedar celana jingkrang. Hijrah itu bukan sekedar bicara afwan, jazakallah, kaifa haluk ya akhi. Biar kau begitu, tapi kau sombong, kau belum hijrah bos. Saya sampai dimaki-maki di Facebook. Ini Ustadz Dasat kemana-mana cerita sunnah, lalu kau tidak pelihara sunnah. Saya agak tersinggung. Kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot dia marah sama saya. Saya sudah kasih minyak, Pak Wali, marah istri saya. Nah bau, bau itu jangan kasih minyak. Mau dia apa? Ini ada sekarang di penceramah, Pak. Rasa-rasanya dia yang punya neraka. Ceramah menghasut, ceramah memfitnah, ceramah memprovokasi, ceramah menghina. Mana pernah Nabi menghina? Mana pernah Nabi datang ceramah orang sakit hati pulang? Enggak. Bayangkan Rasulullah begitu hebatnya dalam dakwah. Ada orang datang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Siang hari bulan Ramadan. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kalau malam? Haram sama selingkuh. Nah, datanglah ya Rasulullah, saya berhubungan suami istri. Kata Nabi, waduh, kartu merah 3. Kamu besar pelanggaranmu. Puasa 6 hari berturut-turut. 6 hari berturut-turut. Ya Rasulullah, 1 bulan aja saya kecolongan. Ini 2 bulan tidak tahan ya Rasul. Sudah kalau gitu kau kasih makan fakir miskin di kampungmu. Saya orang miskin ya Rasul. Kata Nabi, nih ambil kurma, ambil ini, bawa ke kampungmu, cari orang miskin, kasih makan. Ya Rasulullah, saya yang paling miskin di kampungku. Nabi bilang, ini sudah miskin, melanggar pula. Apa Nabi marah? Apa Nabi marah? Nabi lalu berkata, ya sudah kau makan sendiri. Coba, ini ada orang. Adik-adik yang baru belajar agama, silakan cintai agamamu, silakan pakai mazhabmu, silakan pakai apa yang kamu yakini betul menurut keyakinanmu, tapi jangan kau lecehkan dan kau salahkan orang yang tidak sesuai dengan pahammu. Contoh Ibu, dalam kenapa ada imam mazhab? Karena sumber hukum Islam itu ada 3. 1 Quran, 2 hadis. Sudah pendapat ulama. Quran hadis itu tidak ada videonya, tidak ada gambarnya, tidak ada tutorialnya. Beda kalau ibu beli handphone, cara pemakaiannya gampang dicontoh. Kenapa? Ada petunjuknya di handphone itu, videonya, cara mencabut baterai, cara memasang charge, itu ada videonya, jadi bisa dicontoh. Tapi hadis, dia hanya dalam tertulis, tidak ada videonya, Nabi tidak ada gambarnya, maka hanya tertulis, maka orang mengangan-angan, oh begini. Contoh, hadis. Saya melihat Nabi takbir mengangkat kedua belah tangan sejajar dengan bahu. Itu hadisnya Pak. Sejajar dengan bahu. Coba bagaimana disebut sejajar dengan bahu? Mohon maaf Pak. Bapak Pak Yuda, sejajar dengan bahu bagaimana?
Coba lihat Ibu, coba lihat Pak Yuda, sejajar dengan bahu. Saudara. Pak Kapolwil Tabes, bagaimana Pak? Bapak kalau angkat takbir sejajar dengan bahu. Begini. Coba bedanya. Coba ulang, mohon maaf Pak. Coba Pak Yuda, beda. Kenapa beda? Karena tidak ada videonya Nabi. Maka orang yang menafsirkan sejajar dengan bahu, maka ditafsirkan ulama pertama begini namanya sejajar dengan bahu. Allahu Akbar. Kenapa? Dia lihat dari depan sejajarnya ini. Allahu Akbar. Yang kedua, seperti Pak polisi tadi, Allahu Akbar. Dia lebih tinggi. Kenapa? Karena sejajarnya dari atas. Salah, cocok semua. Yang membuat kita bertengkar, yang begini disalahkan yang begini. Yang begini dia salahkan begini, maka tengkar kita. Kalau Bapak yakin silahkan pakai Bapak yakini. Silahkan, tapi jangan salahkan orang. Ayo, meletakkan posisi tangan setelah takbiratul ihram. Allahu Akbar, minimal 4 cara. Allahu Akbar, antara dada dengan pusat. 1. Yang kedua, Allahu Akbar, di bawah pusat. Bukan di bawah sekali. Yang ketiga, Allahu Akbar, di atas dada. Yang keempat, Allahu Akbar, lurus. Mana yang cocok? Semua cocok menurut imam mazhabnya. Mau begini silahkan, mau begini silahkan, mau begini silahkan, mau begini silahkan. Yang mana salah kalau kau pakai semua? Allahu Akbar. Salah itu bos. Kau tidak konsisten. Jelas? Jangan sombong gara-gara ilmu. Ada kau sombong terlalu banyak gelar, Allah marah, dia kasih pikun kamu. Pikun, tidak ada obatnya. Ada dosen Bu, sombong sekali banyak ilmunya. Begitu dekat pensiun diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu, kau tidak pernah cium lagi saya. Kata suaminya dalam hati, siapa yang saya cium selama ini? Ternyata pembantunya dia cium. Apa yang mau disombongkan? Jangan juga modus Pak. Mentah-mentah sudah dengar begini pura-pura pikun. Masuk kamar pembantu didapat anaknya, saya kira mamamu nak. Ayo. Ya. Jangan sombong gara-gara ilmu. Allah jelaskan dalam Quran, wa ma utitu minal ilm illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Kalau ada ustadz sombong, patantang, petenteng, hanya dia merasa benar, tolong tanya apa artinya alif lam mim. Alif lam mim saja kau tidak bisa tahu. Sudah, apa yang kamu sombongkan? Yang kedua, sebab orang sombong, apa itu? Bertambahnya pangkat jabatan. Wali kota, jangan sombong. 5 tahun bos. Terpilih lagi ya maksimal 10 tahun. Tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah, keluar. Apa kamu sombong? Ayo, wali kota saja tidak boleh sombong, apalagi wakil wali kota. Apa nih mau sombong? Ayo, kepala dinas kau mau sombong? Jangan sombong jadi kepala dinas karena wali kota suka sama kamu. Biar wali kota suka sama kamu, kalau istrinya wali kota tidak suka, repot juga. Apa ini Pak? Benar? Benar? Apa yang mau disombongkan? Ayo, Kapolres Dandim. Jangan sombong. Ada batasnya Mas Bro. Apa batasnya? Pensiun. Patantang petenteng ada pangkatmu, pensiun, kembali kau jadi rakyat. Ayo, apa yang mau disombongkan? Ayo, apa lagi? Jangan sombong gara-gara pangkat jabatan, semua ada batasnya. Anggota DPR, iya kalau terpilih lagi. Ayo. Pernah dengar ceritanya anggota DPR di akhirat? Pernah dengar cerita anggota DPR Pak? Oh, ini ada penghafal Quran masuk surga. Dia masuk surga. Tiba-tiba ini Pak Imam, dia lihat banyak betul anggota DPR di surga. Dia pergi protes sama malaikat penjaga surga. Malaikat, kenapa banyak anggota DPR di sini?
Di negara saya banyak OTT, korupsi. Kenapa bisa? Dia bilang malaikat, "Nggak usah kau ribut. Dia cuma reses. Sebentar lagi dia pulang." Ayo. Apalagi yang membuat orang sombong? 1 tambah ilmu, 2 tambah jabatan, 3 tambah harta. Ini biasanya kontraktor, tim sukses. Ada kontraktor di sini? Ada? Ibu-ibu pernah dengar cerita kontraktor di akhirat? Pernah? Wah, ini di akhirat SMS antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Dia bilang penghuni neraka, "Mas bro, apa kabar kau di situ?" Dia bilang, "Masya Allah, enak betul di sini. 1 laki-laki, 7 bidadari, 7 bidadari, 7 pak." Jadi bapak yang tidak sempat poligami, tenang, disediakan 7 pak. Dan tidak seperti istri di rumah, bidadari suci terus, tidak pernah kentut. Sama ibu-ibu kita, makin tua makin rajin kentut. 7 bidadari. Ada yang datang sama saya selesai dengar ceramah, "Ustaz, betulkah itu nanti 1 laki-laki 7 bidadari?" "Betul ibu." "Jadi suami saya juga 7?" "Iya ibu." Langsung dia bilang, "Ustaz, saya sayang betul sama suami saya. Bolehkah saya berdoa, ya Allah, tidak usah kau kasih bidadari suamiku, cukuplah saya bidadarinya dunia akhirat." Saya bilang, ini ibu sudah sukses, sudah siksa suaminya di dunia, mau lagi lanjut di akhirat. Coba. Nah, lalu dia bilang ini penghuni surga, "Kamu bagaimana kabarmu di neraka?" "Masya, tidak ada enaknya di sini, di blender terus kita. Tidak ada jam istirahat, hancur semua kita di sini." Dia bilang penghuni neraka, "Bolehkah kami jalan-jalan ke surga?" "Bolehlah, sinilah kau." "Bagaimana caranya?" Dia bilang, "Gampang. Ini di neraka kan kreatif, pandai mencari solusi." "Gimana caranya?" Kata penghuni neraka, "Kami bikin jembatan dari neraka, kamu juga bikin dari surga, kita ketemu di tengah. Oke? Setuju? Setuju. Lelang proyek." Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama, proyek jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua tuntas 70%. Hari ketiga efisien dan efektif, tuntas semuanya, bersih. Dilihat dari surga, kenapa proyek dari surga belum mulai-mulai? Nggak goyang-goyang proyeknya. Teriaklah ini dari neraka, "Woi, kenapa kau belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah sesuai kesepakatan." Apa kata dari surga? "Bagaimana caranya mau dimulai? Kontraktor, pengawas, pemborong, panitia, ada semua di situ." Nggak enak didengar, Pak. Siapa suruh kau panggil saya? Terasa sekarang ya. Berani panggil Ustaz Dasar, kau rasa sekarang. Mau marah terserah, saya pulang juga sebentar. Saya bukan orang Medan. Hati-hati. Jangan sombong gara-gara harta. Belajar dari Palu, Donggala, Aceh. Berapa banyak orang kaya mentereng, hancur dalam sekejap. Palu, Donggala tidak cukup 5 menit, hancur, miskin. Apa yang kau sombongkan dengan hartamu? Oke lah, duitnya masih banyak, mobilnya mewah, rumahnya megah, duit depositonya 7 miliar, sombong. Allah titip penyakit dalam dirinya, akhirnya apa? Banyak duitnya tapi makannya terbatas. Saya sering ditraktir orang kaya, Bu. Begitu saya berhadapan meja makan, apa dalam pikiran saya? Enak semua. Mana dulu saya makan ini? Ini orang kaya apa dia pikir? Asam urat, kolesterol, ginjal, lemak. Dilarang makan nasi. Duitnya 7 miliar dilarang makan nasi. Dilarang makan daging, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan sambal, dilarang makan lemak. Apa saja bisa dia makan. Ubi kayu. Duit 7 miliar cuma bisa makan duit ubi kayu leh. Silakan Nana. Ayo. Dia ke dokter, dia bilang, "Mohon maaf Pak Dewan,
Selama Bapak anggota DPR ini Bapak tidak pernah kena matahari. Mulai besok Bapak keliling komplek ya. Jangan pakai baju Pak, supaya kena matahari. Kalau bisa Bapak pakai celana pendek. Jangan pakai sendal Pak ya, supaya refleksi. Jangan pakai topi. Jam 8 sampai jam 11 keliling komplek. Nggak pakai sendal, nggak pakai baju. Coba pakai celana kolor jalan. Apa bedanya sama gembel? Ayo. Apa yang kau sombongkan dengan harta? Jangan sombong. Jangan sombong gara-gara harta. Berapa banyak orang duitnya banyak, tapi hancur hanya untuk bayar penyakitnya. Yang ketiga, sebab sombong. Apa kata Nabi? Bertambahnya ibadah. Yang tadinya tidak pernah sholat, tiba-tiba rajin sholat, hitam jidatnya. Soal hitam di jidat gampang ibu. Kau beli balsam, sujud, gosok 5 menit siap sujud. 2 hari hitam. Jangan sombong. Allah tidak sombong. Al-Quran memberikan informasi. Kaya sombong, Qarun haram masuk surga. Pejabat sombong, Fir'aun haram masuk surga. Ilmuwan sombong, Kal'an sombong haram masuk surga. Allah tidak senang orang sombong. Kenapa? Karena sombong itu pakaian Allah, tidak boleh kalian pakai. Apa yang Anda mau sombongkan? Maka Allah jelaskan dalam hadits qudsi, ada 3 teman setan di dunia. 3 teman setan. Kata Nabi, 1 di antaranya ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya sombong, temannya setan, tapi orang masih maklum. Wali kota sombong, Polres sombong, Kajari sombong. Orang masih, iyalah, tinggi pangkatnya, banyak duitnya, terkenal, cakep, wajarlah dia sombong. Tapi ini sudah miskin, pengangguran, jelek mukanya, bau mulutnya, bau keteknya, sombong lagi. Bukan temannya setan, kau sudah jadi setan. Ayo, jangan sombong. Alangkah bahagianya, alangkah senangnya kita, jabatannya tinggi, banyak duitnya, terkenal, cakep, cantik, dermawan lagi dan tidak sombong. Orang makin senang, bahkan tanpa sosialisasi bisa 2 periode. Jelas? Maka jangan sombong. Sombong inilah yang bisa memecahkan persaudaraan. Ya, makna terpenting kita ini kita bisik-bisik Pak Wali, persaudaraan. Yang ketiga sekarang, penyakit hati. Yang ketiga, al-mutakhawilu bis-shalah, menganggap enteng sholat. Itu penyakit hati paling besar. Ibu-ibu banyak tidak sholat. Kapan Ustadz? Ketika selesai haid. Dapat bonus 5 hari, dia tambah 2. Dia bilang suaminya, biasanya kok cuma 5 hari, kok belum sholat, ini sudah 7 hari. Apa kata istrinya? Belum bersih bang, masih ada sedikit-sedikit. Kata suaminya, kok bohong ya? Apa bohong? Saya kasih lihat. Apa mau dikasih lihat? Membayangkan diri sendiri. Iya toh? Bu, ada lagi yang bilang begini, Ustadz, katanya kalau selesai haid subuh mulai sholat, subuh kesiangan, ulang lagi besok. Tidak, kalau duhur bersih, duhur mulai sholat. Kalau asar bersih, asar mulai sholat. Ternyata bersih dia jam 8 malam, maka ibu sudah wajib sholat isya. Bersih jam 10, ibu wajib sholat isya kalau malam. Kapan lagi perempuan banyak tidak sholat? Ketika ada pengantin. Apa yang menyebabkan ibu-ibu tidak sholat? Make up. Dia kira dirinya mukanya tembok, coklat, biru, abu-abu, krem, kuning, jil. Malah ada lagi saya lihat itu dia kasih lebih sedikit sini. Banyak sekarang perempuan palsu. Bibirnya merah, palsu. Pipinya biru-biru, palsu. Bulu matanya panjang, palsu. Alisnya tebal, palsu.
pantatnya gabus. Katanya majelis taklim. Kok majelis taklim begitu? Ayo. Katanya majelis taklim sudah 4 tahun. Kok begitu? Yuk. Apalagi yang membuat ibu-ibu banyak tidak sholat selain make up? Ustaz, bagaimana kalau soal make up? Boleh. Gimana caranya? Wudhu dulu. Ibu wudhu dulu, baru make up. Sudah itu tahan kentut. Biar ibu sudah make up, sudah wudhu, make up, kentut batal. Cuma sedikit keluar Ustaz, batal. Nggak habis, batal. Bagaimana bersentuhan perempuan? Berbeda pendapat ulama. Syafi'i, batal. Imam Ahmad, selama ibu tidak nafsu, tidak batal. Maka saya kalau mahasiswa saya di UNHAS yang cewek, saya cuma begini. Ya dek, kenapa? Dia masih muda, saya juga masih muda. Dia cantik, saya gagah. Mau gue dong, saya pegang mic. Nah, apalagi yang membuat perempuan banyak tidak sholat? Jilbab. Jilbab sakaratil maut. Dia kasih tali. Saya ini bu keliling-keliling ceramah. Malaysia itu ibu-ibu ceramahnya, jilbabnya kain segitiga, pasang, kasih jepit 1 peniti, selesai. Begitu juga di Brunei. Tapi begitu kita masuk di Indonesia, tegang saya lihat cara pakainya. Ada talinya 2 meter, dia ripit. Baru dia ikat. Dia ikat di lehernya, dia kasih kembang. Mulai lehernya tidak bisa gerak. 3 lapis kainnya, ada kuning, jingga, abu-abu. Dia kasih miring lagi sedikit, miring-miring juga barangkali otaknya. Iya toh? Sudah 14 pentulnya, kayak pohon-pohon di belakang. Pakai pula rohnya sempit, panjang tapi sempit. Sudah diikat lehernya. Suaminya, buru-buru bu, kita ketinggalan pengantin. Tunggu dulu pak. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dulu. Saya bilang hidup beleng-beleng. Isinya jalan. Coba kalau leher. Pak, cepat. Maka ibu majelis taklim, jangan sampai gara-gara jilbab ibu ndak sholat. Coba lihat ibu-ibu, sudah orang kaya, istri pejabat, cantik. Kalau dia berpakaian ala kadarnya, itu menjadi teladan orang. Wih, kau tahu ndak istri wali kota itu? Cantiknya, banyak duitnya, tapi pakaiannya sederhana betul. Ini yang antara kaya dan miskin ini yang banyak gaya. Kaya tidak, miskin tidak. Jelas? Bu? Kapan lagi nih? Orang banyak ndak sholat. Kapan? Nih, bapak-bapak kalau di kantor. Tiba waktu sholat. Hayya 'alas shalah. Tunggu, lagi meeting. Dah. Bu, mau sehat dunia akhirat? Mau selamat dunia akhirat? Mau sukses selamat dunia akhirat? Perbaiki sholat. Itu aja rumusnya. Nggak usah cari muka. Ini kepala-kepala dinas SKPD. Bapak mau punya jabatan yang baik, nggak usah cari muka sama wali kota. Bapak sudah dikasih muka. Ada juga itu ASN kayak nggak punya harga diri depan wali kota. Ya pak, siapa? Pret. Yuk perbaiki aja sholatmu, Allah yang ngatur. Kecil itu jadi kepala dinas, kecil jadi camat, kecil jadi asisten. Kalau Allah yang gerakkan, tidak ada kekuatan manusia bisa halangi. Ini ya pak, ini pak, ini terserah bapak aja pak. Cemen lu men. Coba, nih Pak Wali Kota, Pak Kapolres, itu ada ajudannya. Coba lihat kalau Pak Wali Kota panggil ajudan, mana dia berani menantang? Ajudan, siapa? Biar lagi ngerokok, dia buang rokoknya. Siapa? Perintah. Ayo. Mana ada ajudan? Panggil ajudan. Tunggu dulu pak, saya lagi meeting. Bilang kok dikasih pindah kok. Ayo. Pada wali kota ada habis jabatannya. Allah yang panggil bapak. Hayya 'alas shalah. Apa jawaban bapak? Tunggu.
lagi rapat. Ya sudah Allah ya, sudah kau uruslah rapatmu. Karena wali kota yang ngurus kau. Begitu ganti wali kota, bapak setengah mati lagi cari muka. Ayo, capek pak cari muka sama manusia. Lebih cari muka kepada Allah. Bagaimana caranya? Perbaiki sholat. Kalau sholat baik, kecil apa yang bapak ibu mau. Punya rumah kecil buat Allah. Punya anak kecil buat Allah. Punya jabatan kecil buat Allah. Allah cuma minta ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki sholatmu. Saya yang selesaikan itu masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Wah, kalau caleg yang janji kita, andai boleh dijanji kita surga, dia janjinya juga kita surga. Bagi-bagi kartu nama, pilih saya, sama-sama kita orang Bugis, pilih saya, ini. Begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Nah ya sudah, perbaiki sholat. Adik-adik, ada di sini masih pegawai negeri, pegawai honor, kau perbaiki sholatmu, Allah yang kasih kamu. Wallahi, saya dulu orang susah-susah jadi pegawai. Saya Unhas yang minta saya ngajar, universitas saya minta saya ngajar. Dicuri saya punya berkas, dihilangkan saya punya berkas, malah Allah lebih murahkan dikasih surat khusus. Coba, kalau Allah yang mau kecil itu jadi pegawai, yang tidak masuk akal saja boleh terjadi kalau Allah mau, apalagi yang ada jalannya. Contoh bapak, yang namanya tidak masuk akal, ya, bapak tidak pernah sekolah polisi, tiba-tiba mau jadi Kapolres, itu tidak masuk akal itu. Ayah, tapi kalau bapak pegawai negeri sipil, mau jadi sekda, itu ada jalannya. Ada jalannya, jadi tidak usah putus asa. Yang tidak ada jalannya saja Allah kasih, apalagi kalau ada jalannya. Mana yang tidak ada jalannya? Contoh saya kasih. Perempuan boleh tidak hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa tidak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Tidak mungkin kata ilmu biologi, tidak masuk akal kata manusia. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, hamil melahirkan Isa alaihi salam. Cuma sekarang banyak juga yang mau dengan Siti Maryam. Hamil tidak ada suaminya, beleng-beleng. Itu asli beleng-beleng itu. Ya. Ayo. Jadi saudara mau baik hidup ini, perbaiki sholat. Contoh lagi. Ustaz, saya sudah 30 tahun jadi pegawai. Kok tidak bisa hidup saya baik-baik? Tidak bisa lepas dari kredit rumah. Setengah mati saya ini Ustaz. Perbaiki sholatmu bos. Kalau sholat baik aman. Ya, sholat baik aman. Saya sudah sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Ayalah sholat. Asar lagi. Barusan duhur. Kau tidak ikhlas. Saya sudah sholat Ustaz, betul, tapi tidak senang, tidak semangat ketemu Allah. Ada orang sholat, Pak, tidak semangat ketemu Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maliki yaumiddin. Iya. Ada kan bapak bayangkan diri sendiri. Lagi sholat kayak ditiup angin. Allahu Akbar. Ya memang ada karena itu ibu. Sholat Allahu Akbar. Iya toh. Bagaimana hidupmu kita mau baik Pak kalau sholat dianggap remeh? Percaya Pak, saya bisa cerita begini karena saya alami. Saya pernah jadi cleaning service, membersihkan toilet 4 di Sulawesi Selatan. Travel paling terkenal waktu itu di Indonesia. Saya bilang tidak usah gaji saya, cukup kalau ada undian umroh kasih masuk namaku. Mudah-mudahan saya bisa umroh gratis. Sampai tutup itu kantor, tidak dapat. Ayo. Tapi alhamdulillah saya perbaiki sholat. Sekarang saya punya travel, kapan saja saya mau umroh. Ayo. Saya pernah dihina teman saya waktu sekolah. Ada saat tidak malu-malu kok pakai cakar. Cakar itu baju rombengan, baju bekas. 10.000 4 masih bisa ditawar.
Saya tidak malu dihina kakak senior saya di kampus. Alhamdulillah saya perbaiki sholat. Sekarang yang pernah hina saya tahun Ramadan lalu yang baru-baru saya kasih lagi zakat. Sudah tahun ke-8. Kecil. Dulu saya jalan kaki pergi sekolah berkilo-kilometer. Alhamdulillah sekarang sudah penuh kendaraan. Tidak takabur, tidak bermaksud sombong. Di Sulawesi terbatas orang yang punya seperti kendaraan saya. Dengan izin Allah. Apa gunanya Allah kasih kita? Allah yang punya dunia kecil buat Allah. Allah cuma minta perbaiki sholat. Mau ketemu wali kota susah. Kenapa susah? Bukan sombong, memang protokolernya ngantri kalian. Jadi tim sukses. Datang mau ketemu wali kota, apa kata ajudan? Apa keperluannya Pak? Kata ajudan, saya tidak bisa jelaskan ke Pak Wali. Bapak bikin proposal, datang minggu depan. Datanglah membawa proposal. Kata ajudan, baik Pak. Nanti saya kasih Pak Wali Kota, staf asisten, dipelajari. Bapak datang minggu depan. Datang lagi minggu depan. Apa kata yang Bapak Wali Kota? Baru saya mau rapatkan dulu. Dipelajari. Sudah, Bapak datang bulan depan. Datanglah bulan depan. Nunggu dari jam 8, diterima jam 9 malam. Kenapa? Banyak ngantri tamu. Begitu diterima, apa kata Pak Wali? Sudah dipelajari oleh staf ahli saya, ternyata mohon maaf, ini tidak bisa dibantu. Kalau saya bantu Bapak, saya berurusan sama KPK. Tidak ada antaran untuk ini. Kau nunggu 1 bulan lebih, hancur waktumu lebih 1 bulan, tidak ada hasilnya. Ketemu Allah. Pagi baru bangun, silahkan sholat subuh, ngadu sama Allah. Tengah hari lagi di toko sepi pembeli, ngadu siang hari sholat duhur. Sore masih sepi pembelimu, ngadu kau dalam sholat asarmu. Selesai kau dagang, sepi pembelimu, maghrib ngadu kau lagi kepada Allah. Mau tidur ternyata pun masih sepi, kau ngadu lagi dalam sholat isyamu. Masih punya bonus kau bangun sholat tahajud tengah malam. Dan 24 jam siapa saja boleh temui. Jelas? Perbaiki sholat kecil itu tidak masuk akal. Saya punya gelar 1 dokter dalam negeri, 1 luar negeri, bersamaan waktunya. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal kalau Allah mau. Kalau Allah mau kecil jadi dokter. Maka ibu perbaiki sholat, anak-anaknya perlihatkan sholat. Bapak wali kota mohon kalau ada yang mau jadi pejabat, periksa sholatnya. Gimana caranya Ustadz? Gampang. Suruh datang jam 5 sore. Maghrib suruh azan. Suruh azan, suruh imam sholat jamaah. Kau imam sholat jamaah deh. Kalau bacaannya tidak jelas, malas sholat ini orang. Demi Allah, kalau orang baik sholatnya Pak aman. Tapi kalau tidak beres sholatnya, Tuhannya saja ditipu, apalagi bosnya. Jangan marah ya Pak, jangan marah. Tapi kalau Bapak mau marah tidak apa-apa, saya sudah mau pulang juga. Ayo perbaiki sholat. Yang berikutnya, kalau sudah sholat 5 waktu, maka wujudkan sholat jamaah. Berbicara soal persatuan, belajar dari sholat jamaah. Coba sholat jamaah di masjid. Ada yang datang dari kanan, ada dari timur, ada dari selatan, ada dari barat, utara. Begitu masuk, semua menghadap ke satu arah. Tidak mentang-mentang dia wali kota, datang dari timur, dia menghadap ke timur. Gila ngana. Ayo Pak. Tidak mentang-mentang tinggi pangkatnya Kapolres, begitu dia masuk, saya mau membelakangi imam. Tidak bisa Pak. Semua menghadap satu. Kalau Bapak mau belajar persatuan, belajar dari jamaah. Sholat jamaah, coba lihat. Ada suku Bugis, ada Jawa, ada Madura, ada Medan. Berbeda suku, tapi begitu takbir tetap sama. Sama bacaannya, tidak mungkin beda-beda. Allahu Akbar. Tidak mentang-mentang karena dalam masjid berbeda suku, takbir berdasarkan bahasa daerah. Jadi imam orang Arab. Allahu Akbar. Datang makmum orang Bugis. Pungallahu ta'ala balopo. Datang pula orang Padang. Allah nan gadang. Datang orang Banjar. Allah ganal bujur. Terakhir orang gaul dari Jakarta. Allah gede banget gitu loh. Tapi kacau sholat. Nah ini belajar persatuan dari sholat. Ya, jangan berpecah belah. Pemilu sudah selesai. Tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 02. Sekarang 01 tambah 02 sama dengan 03. Persatuan Indonesia.
Tidak ada lagi Jokowi, tidak ada lagi Prabowo. Mau senang atau tidak, kau puas atau tidak, kau harus terima Jokowi Ma'ruf menang. Tidak mau apa lagi. Dia curang Ustaz, urusan pengadilan sudah selesai. Kalau bebas di dunia, ada lagi pengadilan akhirat. Tidak usah ribut. Ya, ini sudah lama bertetangga gara-gara beda pilihan baku musuh. Beleng-beleng. Nah kasih kau gajinya dong, oh. Sudah, jangan lagi berpecah belah. Tidak ada enaknya itu orang bermusuhan. Sebaliknya, bagus itu banyak teman. Apa baiknya banyak teman? Satu, banyak teman, gampang murah rezekimu. Saya di Makassar hampir tidak pernah duitku habis. Di mana-mana ada yang bayarkan saya. Saya ke pasar, baru turun dari mobil. Assalamualaikum Ustaz. Dalam hatiku aman dan terkendali. Coba, ada yang isi telur, ikan, saya mau bayar, berapa Ji? Nggak usah Ustaz. Ah, nggak enak masih pagi-pagi Ji. Nggak usah Ustaz. Dalam hatiku, memang itu yang kutunggu. Istri saya itu senang betul kalau saya ke pasar, nggak keluar duitnya. Yang kedua, banyak teman, gampang selesai masalah. Kenapa bisa Ustaz? Coba lihat. Saya ke Polres. Baru turun dari mobil, dilihat CCTV sama Kapolres. Assalamualaikum Ustaz. Siap Komandan. Waalaikumsalam. Kenapa Ustaz? Perpanjangan SIM Komandan. Panggil Kasat Lantas. Urus SIM-nya Pak Ustaz. Selesaikan cepat ya. Jangan lagi kau minta uangnya. Dosa kau uang Ustaz kau makan. Selesai masalah. Coba. Ayo. Banyak teman gampang selesai masalah. Yang ketiga, banyak teman panjang umur. Ayo, saya kemarin dari Sukabumi mau pergi ceramah, lanjut ke Istana Wakil Presiden. Perjalanan saya lewat di Bogor, ya, tempatnya menaranya dari saya lihat menara masjidnya As-Sikra, guru kita Arifin Ilham. Begitu saya lihat, saya bilang kita doakan Al-Fatihah. Karena banyak teman, semua yang lewat lihat itu kirimkan Fatihah. Banyak teman, panjang umurmu meskipun kau sudah jadi jenazah. Yang keempat, banyak teman gampang menang pilkada. Yang ketawa, saya serius. Nah, ayo, cuma yang bisa merusak persaudaraan kita ini adalah sakwa sangka, buruk sangka. Tiba-tiba Pak Wali Kota mutasi. Yang tadinya kepala dinas menjadi staf ahli, ahli yang tidak ada stafnya. Sangka baik. Yang ketawa kok, saya serius ini. Sangka baik. Kok saya dimutasi? Berarti Pak Wali tahu Bapak harus istirahat dulu, gunakan waktu lebih banyak sama keluarga. Sangka baik. Ini ibu-ibu yang paling sering sangka buruk sama suaminya. Suaminya dijadikan tahanan kota. Wajib lapor 24 jam. Menelpon tidak dijawab. Panggilan tak terjawabnya 99 kali. Telepon suaminya tidak jawab. Sangka baik. Telepon, oh suamiku lagi menghadap wali kota. Tenang perasaan. Telepon lagi tidak dijawab. Oh suamiku lagi sholat duha. Sangka baik. Tiba-tiba masuk WhatsApp. Saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Oh berarti suamiku lagi nge-grab. Sangka baik. Tenang perasaan. Ya. Saya dulu tamat SMA daftar tentara. Karena pendek tidak lulus. Temanku lulus jadi polisi. Sekarang dia reserse satu bunga di Sulawesi Barat, pakai baret merah. Saya lulus pakai baret putih jadi ustad. Alhamdulillah dia yang baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah ku caramai ke semua. Sangka baik. 2013 saya ikut pilwali di Makassar, 10 pasang calon, saya juara 2. Kalau ustad tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Sangka baik. Bapak-bapak ASN, kalau ada mutasi sangka baik saja Pak. Tenang perasaanmu, jangan sangka buruk. Apalagi pergi cari santet. Sangka baik. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pada intinya kita hadir di sini, mari kembali merapatkan persaudaraan. Banyak penyakit hati, tapi waktu yang terbatas. Sudah kita periksa. Oh, ini saya sakit. Sekarang wala tai'asu birrauhillah. Kalau hatinya sakit, obati. Bagaimana cara mengobati sakit hati? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir. Gimana caranya ibu berzikir? Maka ibu-ibu majelis taklim masing-masing punya bawa tas, ya. Jangan tasnya hanya dibungkus dalam kue.
Ibu-ibu Columbus, kelompok ibu-ibu pembungkus. Kalau ada pengantin dia bungkus semua kue masuk di tas. Nah, ibu-ibu Columbus itu. Kelompok ibu-ibu pembungkus. Ayo, maka tasnya isi tasbih. Isi tasbih. Ibu lagi di kendaraan, dari rumah menuju ke tempat majelis taklim, pegang sikirnya, tasbihnya. Subhanallah, subhanallah. Bapak-bapak lagi nunggu antrian ketemu Pak Wali Kota, berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tiba-tiba lihat cewek cantik, kelihatan pahanya, apa yang kita ucapkan? Bukan alhamdulillah, subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan yang indah itu. Ternyata masih dilihat, ucapkan astagfirullah, palingkan pandangan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, zikir. Cuma kalau berzikir, kan zikir yang paling populer itu yang 3. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Cuma supaya bagus dan nancap di hati, zikirnya perdengarkan telinga dan jangan terlalu cepat. Dan zikir Pak terlalu cepat, ini tidak ada bekasnya. 9999999999999. Apa artinya itu, bos? Ada dulla di sampingnya. Apa kau panggilkan saya? Apa panggil? Dulla-dulla tidak kedengar tadi. Yang bagus. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Perbaiki. Ibu-ibu, 1, zikir. Yang kedua, baca Quran. Qiraatil Quran. Yang ketiga, supaya hati tenang lagi, kalau mulai sakit, perbanyak bersalawat kepada Nabi. Ya, ibu-ibu pagi-pagi lagi goreng ikan, salawat. Salatullah, salamullah. Dia dengar suaminya, dia sambung lagu, suaminya lagi lap kaca, ala toha rasulillah. Dia dengar anaknya lagi kerja PR, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Lewat Pak Camat, didengar Pak Camat teriak, semua salatullah, salamullah ala toha rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Terakhir, dalam Al-Quran Allah bertanya, ya, apa man kana mu'minan kaman kana fasikan? Sama ndak orang yang beriman dengan fasik? Beriman dengan pura-pura beriman. Fasik itu pura-pura beriman. Kata Allah, la yasta'un. Tidak sama. Apa perbedaannya? Menurut Quran, innamal mu'minuna alladzina isa sukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang baik imannya, kalau dia dengar ceramah, dia dengar dakwah, dengar pengajian, maka dia berkata, makin bertambah imannya. Itu sudah bagus. Pulang ceramah, bener itu dia bilang, Ustadz, saya tadi yang kena kontraktor itu. Bener itu Ustadz, yang tukang gosip saya kena, maka besok saya tidak ulang. Bagus imannya. Tapi kalau sebaliknya, dinasehati tidak mempan, maka yang disindir dalam ayat berikutnya, wa sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunsirhum. Kau sampaikan ayat Allah, kau nasihati atau tidak, kau ceramai atau tidak, la yu'minun, sama saja mereka tidak akan beriman. Bahkan ayat berikutnya Allah jelaskan, mereka lebih hina dari binatang. Tahu binatang, Ibu? Tahu binatang? Ibu saya di kampung sampai detik ini masih jual beli kambing. Itu kalau ada kambing beliau yang nakal, suka seruduk temannya, dia panggil penjaga kambing, kau jual itu kambing. Nakal itu, dia ganggu temannya. Sampai di pasar, Bu Haji, tidak ada yang beli, bawa pulang, potong kita makan sama-sama. Kambing nakal, jual, tidak laku, potong kita makan. Tapi kalau ada ibu di sini, tukang gosip, tidak sholat, tukang tipu, ini apa? Potong. Siapa yang mau makan? Ayo, jual. Siapa yang mau beli? Merugikan. Maka ini disebut mereka lebih hina dari binatang. Inilah tujuan daripada pemerintah Kota Medan mengajak kita ke sini agar kita bisa lebih baik dari binatang dan tidak menjadi lebih hina dari binatang. Acara ini bukan anggaran yang sedikit.
Tapi kalau pulang tidak ada perubahan, kasihan Pak Wali. Pulang-pulang tidak ada perubahan, ibu-ibu majelis taklim tetap masih mau disogok, tetap kasar sama suaminya, tidak ada guna. Ibu-ibu yang kasar sama suami, berhentilah ibu. Biar hitam jidatmu gara-gara sholat. Senin Kamis kau puasa, tahajud tiap malam, tadarus tiap hari, tapi kurang ngajar sama suami. Jangankan masuk surga, kata Nabi, baunya surga kau tidak dapat. Ya, jelas ibu. Ya, begitu juga bapak-bapak. Biar rajin Senin Kamis, tapi kalau khianat sama istrinya, tidak bakal masuk surga. Alasan rapat, ternyata pergi merapat. Ada yang sampai ketangkap basah sama suaminya. Kalau ditelepon sama teman selingkuhnya, dia tulis wali kota. Jadi setiap bunyi teleponnya, wali kota ibu, jangan angkat, jangan angkat. Ternyata satu ketika diangkat, perempuan, ternyata teman selingkuhnya. Kalau saya temanku yang SMP yang suka telepon-telepon saya dulu, kasih cinta-cinta monyet, itu nomor teleponnya saya tulis, nomor teleponnya di situ penjual batu bata. Setiap dia menelpon saya, aku angkat, tagihan.